setahun kita ketemu lagi ya. Jedanya kan 1 tahun berarti ya. Kemarin 2021, sekarang udah 2022. Iya. Oke, Pak Titut, gimana progresnya selama kurun waktu dari Lokakarya pertama ini mau ke Lokakarya kedua, Pak? Terkait program guru generasi. Sebenarnya kalau saya lihat dari yang pertama dulu, ini malah lebih progresnya lebih nyatanya lebih banyak. Karena di modul yang setelah Lokakarya pertama itu kan ada budaya positif, kemudian ada restitusi, yang itu semua kan berdampak langsung ke siswa gitu. Sama ada kegiatan kita untuk sedikit diseminasi, walaupun diseminasinya saya itu sebenarnya agak melebar. Jadi karena kami itu di sini ada 2 guru calon guru. Jadi saya kan agak kesulitan untuk membagi jadwalnya itu karena memang itu tanggal libur itu kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berbagi dengan sekolah tetangga. Gitu. Nanti melebarkan saya agar ilmunya tidak hanya berhenti di sini maksudnya gitu ya. Saya jadi sempat ke RPS dan juga saya belajar, saya sekalian mantap sekali. Oke, sip. Sekarang lanjut lagi Pak Titut. Ini kita akan berdiskusi mengenai pengalaman, tantangan dan pembelajaran saat penerapan aksi nyata modul 1.1. Jadi nanti di pendampingan ini hanya 2 modul yang saya ulas, 1.1 dan juga 1.2 ya kan. Yang pertama gitu, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Titut pelajari, apa perubahan yang Pak Titut lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pikiran hati? Yang pertama, saya berusaha menempatkan siswa itu sebagai subjek pendidikan. Pertama itu dulu. Jadi saya tidak langsung ke papan tulis untuk ceramah seperti itu, tapi saya mencoba untuk memberikan kesempatan ke siswa untuk mencari sumber informasi dulu, terus kita semacam diskusi, kebanyakan diskusi lah. Nah, kemudian saya mencoba untuk tidak menjustis jawaban siswa. Jadi semua jawaban itu saya coba untuk memberi feedback, walaupun mungkin jawaban siswa ada yang tidak masuk juga sih, tapi saya itu mau coba supaya anak itu mau lebih menggali mengeksplor lagi gitu. Jadi ini beberapa pembelajaran ini saya mencoba untuk menggunakan metode-metode yang lebih ke kooperatif. Nanti penerapan kooperatif learning-nya lebih dihidupkan setelah mempelajari modul 1. Dan saya pikir yang paling cocok memang proyek sebenarnya. Cuma saya masih terkendala dengan waktu. Benar, berarti manajemen waktu juga, dan saya tadi sempat dapat info dari rekan sejawat memang masuknya nggak bareng ya, ada yang separuh di sekolah, separuh lagi di rumah. Itu yang menjadi tantangan kita sebagai seorang guru. Kemudian bagaimana respon siswa Pak itu terhadap perubahan yang dapat kita lakukan? Jadi kalau saya melihat memang salah satu dampak dari PJJ itu kan anak itu lebih pasif sebenarnya. Dan saya mencoba kemarin di semester 1 kita masuk ke awal itu saya melihat metode ceramah memang anak itu pasif sekali. Tapi ketika memang kita coba untuk anak itu diberi kesempatan ngomong, walaupun dengan malu-malu kucing seperti itu, tapi lama-lama anak juga mau merespon. Dan saya mencoba pembelajaran itu nggak cuma di kelas, jadi kadang saya bawa keluar ke lapangan atau ke halaman sini supaya yaudah kita belajar di luar saja, maksudnya biar anak itu lebih aktif dalam pembelajaran dan anak suka sudah memanfaatkan lingkungan sekitar ya. Dan ternyata belajar kan nggak harus di ruang kelas ya, ketika di luar pun juga anak-anak lebih enjoy karena memang udaranya lebih segar, menyatu dengan alam. Praktikum juga di luar. Terus sekarang lagi Pak Titut ini, apa hal yang akan Pak Titut rencanakan setelah pendampingan ini terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas? Saya ada rencana ini sekalian buat TK Mas. Jadi saya mau mencoba untuk proyek sudah saya lakukan, dan saya masih terkendala dengan ini katakan 50% ini saya ngakalinnya seperti apa gitu. Saya masih sudah sampai ke level untuk membuat APP-nya sebenarnya. Sudah saya coba kira-kira masa apa enggak begitu. Berarti
berarti sudah masuk ke ranah pengembangan diri kita untuk menopang kenaikan bakat kita ya Pak, membuat karya juga betul, karena biar terdokumentasi juga jejak kita Pak itu buat PTK boleh, kemudian juga buat best practice riset atau apa yang udah didapat Pak itu selama mengikuti program ini jadikan buku. Itu nanti dicetakkan butuh SPN, butuh ilmunya itu. nanti kita bisa sharing itu nanti selain untuk apa nih jejak kita selama berkarir sebagai seorang guru bisa juga dinilaikan untuk kenaikan bakat di Indonesia. Iya. Pasti kan pasti ada kan banyak refleksi kan dari program-program guru penggerak. Kemudian berikutnya Pak Titut, sekarang saya masuk ke pengalaman dan tantangan pembelajaran saat penerapan ASI nyata modul 1.2. 1.2 itu kan terkait penerapan nilai-nilai guru penggerak, ya kan Pak Titut kan? Nah, apa strategi yang Pak Titut lakukan untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak di sekolah? Untuk ini kan saya bagi jadi dua, jadi ke siswa sama ke rekan sejawat. Ya. Kalau ke siswa jelas, saya pendekatannya strategi saya akan memperbanyak untuk pembelajaran yang pusatnya ke siswa, walaupun ini cuma banyak metode lah, kooperatif ini saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan. Tapi untuk ke guru di sini saya kan mau nggak mau harus mencoba untuk juga saya ilmulah rancang seperti yang saya dapat dari guru penggerak. Kalau saya langsung memberikan ke semua guru baru itu sepertinya kok ya agak susah. Jadi saya lebih pendekatan personal. Jadi saya lihat teman-teman yang kayaknya memiliki idealisme yang selara-selara, itu saya deketin dulu, gitu. Saya ajak diskusi dan mereka juga oh iya gitu. Jadi ya memang sebenarnya sesuai dengan pemikiran mereka, cuma memang itu perlu proses nih, tidak langsung berubah drastis seperti itu. Tapi selama ini memang guru-guru ini kooperatif, kebanyakan memang sangat mendukung dan mencoba juga untuk menerapkan beberapa yang sudah kita dapatkan, termasuk nilai-nilai seperti inovatifnya dan lain sebagainya. Itu guru-guru sudah mulai. Berarti guru-guru bisa menerima konsepnya, kemudian beliau pun juga ikut menerapkan apa yang sudah dilakukan Pak Titut gitu ya, walaupun sedikit nanti bertahap Pak Titut. Barangkali nanti bisa semuanya diterapkan dan luar biasa membawa perubahan di SMA 1 Boyolali. Kemudian apa langkah berikutnya Pak Titut yang dilakukan untuk meningkatkan praktik penerapan tadi? Tadi kan saya menurut Pak Titut kan sudah dilakukan, tapi ternyata kan hanya guru-guru yang selaras. Berarti kan belum semuanya tercover untuk menerima penerapan nilai-nilai guru penggerak. Kira-kira seperti apa Pak Titut biar nanti semuanya bisa mendapatkan apa yang sudah didapatkan oleh Pak Titut? Yang pertama memang saya harus terjun dulu Mas. Maksudnya saya harus merasakan dulu, saya harus menguasai dulu apa yang akan saya tularkan ke teman. Pertama itu, yang kedua memang untuk transisi ini masa-masa ini kan banyak guru-guru sepuh yang sudah mulai pensiun. Nanti akan muncul guru-guru baru, dimana nanti dari situlah mungkin saya ada sebuah peluang untuk lebih mempercepat proses pembebasannya juga teman-teman juga tahu ya, itu kan lebih responsif ya kan. Dan untuk saya lihat guru-guru ini juga udah habis yang udah mau pernah ya. Oke. Itu kemudian karena kami berdua sama Pak Joko dan kami juga sempat untuk berbincang-bincang, memang ada semacam wacana dari kami. Adakah IHT? Ya, jadi kami akan mengadakan kan sudah dibuat di tempat ini Mas. Jadi kita kan ada semacam pembebasan lah, latihan sebulan sekali atau 2 minggu sekali, itu kami gantian dari sini. Siap. Bagus sekali Pak Titut. Terus ini Pak Titut, bagaimana rasanya menuliskan proses pembelajaran dalam jurnal refleksi mingguan? Karena di LMS kan Pak Titut disuruh mengisi jurnal refleksi. Itu gimana? Rasanya gimana? Rasanya menulis seperti itu gimana? Itu gimana sih Mas? Sebenarnya apa yang kita tulis itu kan sebenarnya apa yang kita rasakan gitu sih. Jadi terkadang memang permasalahan yang kita tuangkan itu memang apa yang kita rasakan di sana. Jadi seperti itu adalah dari apa yang kita lakukan di sana. Memang ada tren perubahan, memang ada tren walaupun tidak langsung berubah besar itu kita, tapi kami rasakan ada perubahan yang memang itu berimbas pada saya sendiri dan juga pada siswa. Oke. Dan ini Pak Titut, kalau Pak Titut pahami selami ya, apa yang udah Pak Titut tulis di lembar refleksi mingguan itu kalau dikumpulkan
jadi buku lagi tuh Pak Ditut. Jadi nanti ya kan buku ajarannya guru penggerak gitu, kisah inspirasi atau apa itu kan udah dapat poin lagi. Itu banyak jadi. Dan itu secara tidak langsung sudah menumbuhkan apa nih jiwa penulis kita, benar ya? Iya, sudah banget. Dia masih banyak belajar itu. Nanti berprogres Pak Ditut. Sekarang lanjut Pak Ditut. Pastinya dalam penerapan modul 1 dan 1.2 Pak Ditut kan pasti minta feedback ya atau umpan balik dari teman-teman guru, meminta masukan seperti itu. Pendapatnya rekan Pak Ditut gimana terkait perubahannya Pak Ditut lakukan? Apakah support atau gimana? Secara umum teman-teman guru itu support sekali Mas. Kalau saya ketika saya itu sedikit mendefinisikan apa yang sudah saya responsif beliau ya memang saran-sarannya itu malah memang kalau ini untuk sedikit aja bu ya dibagi-bagi gitu masa penangkaran kok orang apa ya tidak masih ke teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman yang sepuh-sepuh juga sebenarnya juga responsif walaupun dengan kemampuan IT yang terbatas, tapi beliau mungkin saran yang saya cermati untuk yang beliau yang memang agak terbatas itu apa? Saya itu tidak terus sabar. Jadi tantangannya itu ya Pak Ditut ya. Jadi tantangannya ketika menemukan teman yang ID-nya dia kurang, kemudian udah mulai masuki usia senja, ya itu kadang udah beda ya. Kok cepet Mas, aku diwai kita pelan-pelan ya memang nggak cuma sekali dua kali Ya. kita harus berkali-kali untuk membantu lah intinya gitu. Oke, siap. Ya betul-betul ya. Terus sekarang lagi Pak Ditut ini tindak lanjut hasil lokas 1 ya terkait meminta umpan balik dari murid ya. Pak Ditut bagaimana memposisikan murid dalam ekosistem belajar di kelas? Kalau saya lebih ke karena serunya posisi awal siswa kita kan memang inputnya memang dari zonasi pandemi itu jadi jujur aja untuk level siswa yang saya terima sekarang itu sangat jauh dari rata-rata yang dulu gitu. Jadi kalau saya memposisikan anak memang pertama kadang semacam saya itu harus ikut aku gitu misalnya seperti itu karena memang anak terkadang belum dengar apa yang dia lakukan. Tapi ketika memang sudah jalan saya lebih memposisikan dia itu seperti ya teman diskusi Mas, tapi tidak banyak yang bisa seperti itu. Jadi nah siswa-siswa di sini itu yang jauh memang yang pinter itu paling cuma 20% yang bisa. Apakah itu dampak dari zonasi Pak Ditut? Iya lah, jelas itu Salah satu dampak dari zonasi. Protes iya. Dan itu memang jujur iya. Kalau kami sekolah yang dulunya levelnya di atas masih diturun. Kalau yang sekolah yang dulunya di bawah sekarang malah jadi naik. Iya, karena memang itu positif negatifnya zonasi. Iya. Positifnya bagi anak mungkin mereka bisa deket sih ya rumah dengan sekolah, tapi sisi negatifnya sekolah ya, inputnya intak siswanya beda-beda. Kalau dulu kan bisa pilih peringkat atas, nggak bisa. Padahal targetnya kan harus tetap tinggi Mas, karena memang pandangan masyarakat SMA itu 1, SMA pionir gitu. Jadi memang nggak jauh kadang saya memposisikan anak itu seperti apa ya objek belum menjadi subjek. Memang pada suatu kondisi Mas tapi tidak seterusnya juga. Oke, siap. Oke Pak Ditut. Pastinya kan tadi saya amati Pak Ditut sudah melakukan perubahan dan di kelas kan. Nah itu ketika ada perubahan, respon siswa seperti apa Pak Ditut? Pertama mereka merasa rada aneh. Iya. Jadi saya pernah tanya, tapi rasanya aneh Pak. Ya memang aneh, saya sendiri juga aneh gitu kan. Tapi memang kok perlu prosesnya, perlu proses. Tapi kalau masalah diskusi, pembelajaran memang itu anak juga sudah mulai menyukai prosesnya itu. Walaupun Setia betul ya. Hari ini Pak Sis bertugas mendampingi Pak Ditut. Jadi Pak Ditut itu merupakan salah satu guru yang ikut program guru penggerak dan Pak Sis merupakan pendampingnya Pak Ditut. Di sesi ini sudah masuk ke pendampingan individu 1, saya membutuhkan input dari adik-adik terkait progresnya Pak Ditut seperti itu ya.
Nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab dengan jujur sesuai dengan kondisi faktual yang adik-adik lihat ketika waktu itu di sekolah sebelumnya. Yang pertama ini, bagaimana Pak Tito memposisikan adik-adik dalam pembelajaran di kelas maupun di luar pembelajaran. Silahkan siapa yang menjawab? Silakan. Memposisikan kita tuh kayak siswa sama gurunya, terus juga memposisikan seperti anak juga kadang bisa diingetin masalah sebenarnya tadi juga sebagai guru Pak, ketika proses belajar gimana Pak? Interaktif ya. saya pakai aplikasi supaya dulu itu jadi lebih ngerti. Jadi nggak monoton. Iya. Adik gimana? Terkait Pak Tito ketika proses pembelajaran. Sama seperti yang dikatakan sama kita sebagai siswa dan anak juga misalkan ada hal-hal lain misalkan hal di school kalau mengatakan bahwa dalam pembelajaran Jadi intinya kalian sudah diposisikan sebagai subjek pembelajaran. Pak Tito nggak mendominasi pembelajaran ya. Jadi Pak Tito memang benar sebagai fasilitator saja. Ya. Kemudian ketika di luar pembelajaran gimana? apa Pak misalkan kalau di luar pembelajaran kayak ekskul terus habis itu mungkin gitu jangan kayak takut sama saya gitu kan terkenal di satu tuh sering senioritas jadi mungkin jangan ya kita kalau misalnya benar kita harus berani jangan maksudnya jangan mungkin kamu senior kita Oke, karena memang ada senioritas ya, semua murid kita ya sama ya. Terkait karakter gimana? Kita nanti nggak sama. iya di tanah ya kalau kamu misal apa baik aja gitu tapi misalnya baik terus kamu di sekolah kamu juga berani speak up gitu loh. Oke, the next question. Nomor 2 sekarang ini. Apakah adik-adik merasakan ada perubahan dalam interaksinya Pak Tito dalam proses pembelajaran di kelas? Jadi dulu sebelum mengikuti guru penggerak sama sekarang apakah ada yang berbeda dari Pak Tito? Apakah pembelajaran lebih baik atau sama saja gitu? Siapa yang menjawab silahkan? Silahkan. Sama. Berarti nggak ada perubahan ya? Nggak ada. Nggak, maksudnya sebelum kan Pak Tito sudah 2 bulan ini ikut program guru penggerak. Ya. Teknik ngajarnya Pak Tito, kemudian memahami anak, apakah sama saja? Apakah nggak ada perubahan orang lebih baik seperti itu? Tekniknya ya sekarang pakai laptop gitu. Tapi pemanfaatan IT ya, literasi digitalnya jadi lebih hidup ya. Sama lagi. Selain digital juga dibuatin lagi buat apa misalnya pembahasan soal dibahas di kawan tulis gitu. Sama lagi. Itu aja. Terus kadang ditanyain kalau ini sama ini jadi apa gitu. Oh, gitu. Jadi sebelum menyimpulkan pembelajaran dikembalikan ke anak dulu biar anak bisa menyimpulkan sendiri juga ya apa yang sudah dipelajari. Jadi kayak seperti menemukan sendiri gitu ya, kayak inquiry gitu. Oke, siap. Berikutnya lagi, apa saja yang dilakukan Pak Tito selama proses pembelajaran di kelas? Ini hampir sama tadi ya. Terus bagaimana perasaan adik-adik sebagai seorang murid dengan apa yang sudah dilakukan Pak Tito? What do you feel? Senang banget ya? Senang, puas, nyaman ya? Ketika diajar Pak Tito gimana? Enjoy? Nggak merasa tertekan ya? Oke, siap. Kemudian lagi, apakah harapan adik-adik terhadap Pak Tito selanjutnya? Satu-satu kali ini. Kalau bisa ya gini terus tapi kalau bisa ya ditingkatin. Untuk apanya? Kayak model pembelajaran kan interaktif ya itu ditingkatin. Oke. Jadi kalau aku ya tetap apa ya tetap sama nggak ada perubahan tapi jangan cepet-cepet gitu loh maksudnya terakhirnya gitu jangan langsung cepet-cepet gitu langsung memahami juga gitu kan. Jadi agak slowly but Iya, sure. gitu kan nggak semua siswa bisa langsung cepet paham gitu. Oke, siap. Berikutnya. Sama seperti orang juga saya harap Pak Tito tuh mempertahankan apa yang sekarang dilakukan dan lebih meningkatkan lagi cara belajarnya jadi pelan lagi Oh, gitu. itu kan harus ngejar materi kan tapi saya harap bisa Ya, memperhatikan karakteristiknya anak-anak karena memang tingkat komputernya kan beda-beda ya, penangkapannya beda-beda. Kan fisika cuma kan ya Apalagi fisika itu kan. Bagaimana tanggapan Budi ya selaku kasih jawab ini
melihat aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Tito selama mengikuti program guru penggerak? Saya sangat mendukung sekali Pak, karena dampaknya positif ya untuk kami teman sejawat, karena banyak sekali inspirasi, motivasi dan juga hal-hal baru yang harus kita ceritakan seperti ini gitu kan. Jadi saya bisa juga Pak Tito kepada kami yang menjadi guru. Oh gitu. Hal baru apa Bu Dia? Seperti Bisa contohnya didapatkan. jarang penanganan siswa, seperti itu hal yang sepele aja Pak, kayak misalkan kalau anak itu memakai sepatu tidak hitam atau melanggar peraturan. Kalau dulu kan kita pasti itu kenapa sepatunya hitam, segera diganti. Jadi kalau setelah sharingnya Pak itu Pak itu memberitahu dengan kita harus tahu dulu ini kenapa. Jadi dari pertanyaan dulu ada apa, apakah ada masalah di rumah, kenapa seperti itu. Jadi kita jadi tahu oh siswa itu seperti ini kenapa, jadi sebelum kita Judge, hukuman ya, gitu. sebelum menjudge anak itu bersalah, ternyata memang sebagai seorang guru kita harus memahami karakteristik ya, Iya, karakteristik sosial, ekonomi seperti itu kadang berpengaruh pada anak sekolah. Iya. Kemudian lagi Bu Dia, apakah Bu Dia sebagai rekan sejawat Pak Tito melihat ada perubahan pada proses pembelajaran? Sekarang kita fokusnya ke proses pembelajaran yang dilakukan Pak Tito. Seperti apa? Saya melihat anak-anak jadi lebih nyaman Pak di pembelajaran, karena mungkin jadi ketika mau menceritakan sesuatu masalah karakteristik mereka kepada guru itu jadi lebih nyaman. Jadi Pak saya merasa bermasalah di sini, jadi gampang gitu loh Pak. Kalau dulu kan kalau misalkan mau bertanya takut, sekarang jadi lebih mudah. Oh, berarti ya sudah memberikan rasa nyaman ke anak, Iya. sehingga anak juga tidak merasa canggung ketika ada kesulitan seperti itu. Iya. Kemudian yang terakhir ini Bu Dia, apakah Bu Dia mendapatkan inspirasi atau motivasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tito? Iya, saya sangat termotivasi dan terinspirasi Pak. Mungkin beberapa tahun lagi saya jadi berpikir untuk menjadi seperti Pak Tito, menjadi calon penggerak dengan dampak-dampak positif dari Pak Tito. Apalagi besok kan the next leadernya kan diambil dari guru penggerak ya. Jadi Pak Tito ini kan bakal zaman kepala sekolah besok setelah selesai program 9 bulan ke depan. Semoga nanti Bu Dia juga segera mengikuti program seperti itu. Terima kasih banyak. Kemudian mendapat sedikit geser Pak Sakitari yaitu Pak Pipit dan juga Pak Joko. Pak Nazam, pada kesempatan TI pertama ini saya ingin memperoleh pendapat dari Pak Nazam sebagai kepala sekolah terkait progresnya CGP yang ada di SMA Sakitari. Gitu ya Pak Nazam ya. Pertanyaan yang pertama, aksi nyata apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tito maupun Pak Joko selama mengikuti program guru penggerak di SMA Sakitari? Jadi aksinya itu sebenarnya apa? Tapi yang terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran itu menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi teman-teman. Karena setelah menjadi guru penggerak itu banyak kegiatan proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, mulai dari penyusunan dokumen RPP, kemudian pengembangan silabus, kemudian actionnya di dalam kelas, skenario pembelajarannya dengan menggunakan metode teknik yang kekinian itu sangat menginspirasi teman-teman. Kemudian terkait dengan pengelolaan kelas juga sudah sangat bagus, yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin ilmu yang didapatkan melalui kegiatan guru penggerak ini sudah mulai Luar biasa sekali ya. Sekarang jadi lebih ke konsep kegiatan perencanaan pelaksanaan sampai mungkin evaluasinya. Baik, terima kasih Pak Najan. Kemudian berikutnya Pak Najan, pertanyaan berikutnya, apakah kepala sekolah melihat ada perubahan pada proses pembelajaran? Sekarang kita spesifik ke proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Tito dan juga Pak Joko. Terima kasih. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan juga mulai kelihatan ada variasi. Kalau dulu mungkin kita lebih banyak kita yang menyampaikan, saat ini dengan model-model kegiatan pembelajaran anak itu mungkin diberi kesempatan untuk berdiskusi sambil didampingi, dipandu harus begini begitu untuk pembelajarannya ini sudah kelihatan lebih bagus. Dengan anak aktif ya Pak. Ya. Kemudian saya tadi dapat info katanya SMA satu kan dibuat PJJ dan juga itu ya Pak. Ya, terkait literasi digital yang sudah diterapkan oleh Pak Tito dan Pak Joko, bagaimana Pak Nazar? Ya, untuk literasi digital tetap kita laksanakan. Ya, misalnya hari ini yang PTN-nya di sekolah dengan yang PJJ
itu kita melayani sama, sehingga kegiatan literasi digitalnya ini dapat sekali karena anak yang di rumah pun kita layani seperti itu. Jadi semuanya tercover ya. Semuanya tercover. Kegiatan awalnya juga tetap kita laksanakan seperti biasa. Literasi penguatan terkait dengan karakter juga dapat. Artinya doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian diawali dengan kegiatan-kegiatan lain bersama. Siap. Bagus sekali Pak Nazam. Kemudian ini Pak Nazam, menurut Pak Nazam sebagai kepala sekolah, hal apa yang perlu ditingkatkan dari Pak Titut dan juga Pak Joko biar lebih berprogres lagi mengikuti program berikutnya? Sebenarnya semuanya itu sudah standar, sudah memenuhi kriteria. Artinya terkait dengan kewajibannya dalam hal ini kewajiban guru. Kalau dulu itu ada misalnya istilah 5 kegiatan, mulai perencanaan, kemudian pembelajarannya, penilaian, kemudian remedial, pengayaan atau tindak evaluasi itu sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya memang ke depannya ini siapapun menurut saya ya, Paksis maupun ini, mungkin ada hal lain yang mungkin perlu kita kembangkan ya, terkait dengan pengelolaan kelas. Karena pengelolaan kelas itu masih sesuatu yang sulit. Kita harus menguasai, kalau normalnya 36 siswa itu kan seperti apa dilakukannya kan sulit. Tapi sisi positif yang lain yang sudah mulai kelihatan bergeraknya di semester itu adanya giat atau keinginan teman-teman itu termotivasi untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, dari situ mungkin ada pengembangan lain, setidaknya apa yang ada di kelas itu terjadi dalam kelas, baik kelebihan dan kurangannya selalu dimonitor atau dilihat teman maupun kolaborator. Itu sudah dilaksanakan oleh Pak Tito dan Pak Joko. Untuk Pak Joko, kebetulan guru biologi sama dengan saya pas kegiatannya itu selalu mengikuti. Bahkan di kelasnya ada pembicaraan itu bagus kan? Luar biasa sekali Pak Nazam ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Bunda ini mungkin ada pertanyaan tambahan untuk Pak Nazam? Sudah cukup? Oke. Terima kasih banyak Pak Nazam untuk waktunya. Dan maaf kalau ada yang salah. Ya, Terima kasih. Oke, Oke, terima kasih Pak. Maaf. Saya off-cam dulu.